Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati para mahasantri yang berada dimanapun, mari kita lanjutkan kajian Khulasah Nurul Yakin di bab Iqtida'u Asra Badrin. Dibuka bab Iqtida'u Asra Badrin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtida'u asra badrin ay iqtida'u asra badrin, utawi iki iku nerangaken tebusane pira-pira tawanane perang Badar. 2. Istisyarah musyawarah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu ing para sahabate fima ing dalem perkara yaf'alu kang agawe sapa Rasul bi asra kelawan pira-pira tawanan, bi asra badrin kelawan pira-pira tawanane perang Badar. Fa asyara mongko aweh petunjuk alaihi ing atase Rasulullah sapa Umar bikotlihim kelawan mateni asra badrin. Wa asyara lan aweh petunjuk alaihi ing atase Rasul sapa Abu Bakar ayyub kiyahum ing yen to netepake urip sapa Rasul hum ing asra badrin wa yakhudahu lan ngalap sapa Rasul minhum Khalid dadi ganti asra badrin alfida ing tebusan, supaya apa liyakuna drapun yen to ana apa fida kuwatalil muslim. Kuwatalil muslim iku nguatake maring pira-pira wong Islam alal musyrikina ing ngatasé pira-pira wong musyrik kabeh. Bab sekarang menerangkan tentang tebusannya tahanan perang Badar. Nah, di dalam menyikapi perang tawanan perang Badar kemarin, ketika perang Badar usai dan dimenangkan oleh umat Islam, maka banyak di antara tawanan perang orang-orang musyrikin ditawan oleh orang-orang Islam. Lah, ketika orang musyrik ini ditahan oleh orang Islam, maka Rasulullah ini mencoba berinisiatif agar tahanan-tahanan ini diapakan. Maka Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, Ali. Semua sahabat dikumpulkan. Kemudian Rasulullah memimpin rapat atau memimpin musyawarah itu. Rasulullah memberikan satu opini terkait sikap kita terhadap tawanan perang Badar. Ini bagaimana ini orang-orang tahanan ini? Bagaimana enaknya ini mau diapakan? Maka salah seorang sahabat Rasul yang bernama Umar bin Khattab punya usul. Ya Rasulullah, saya usul agar orang-orang musyrikin itu mereka dibunuh saja wis pokoknya. Karena mereka ini musyrik maka darahnya halal. Katanya Umar begitu. Tidak perlu kita kasih ampun, pokoknya kita harus bunuh karena mereka musyrik. Setelah
Umar bin Khattab usul, maka Sayyidina Abu Bakar usul juga. Wahai Rasulullah, saya mau berpendapat, silakan. Kalau menurut saya, kata Abu Bakar, kalau menurut saya hendaknya jangan dibunuh, dibiarkan hidup saja. Ya, tapi mereka disuruh untuk menebus. Kita suruh menebus saja kalau mereka mau jadi tawanan, pengen bebas, agar ketika mereka ditebus, mereka mengikuti kita dan mereka bisa menjadi penguat atau kekuatan buat kita nanti untuk mengalahkan orang-orang musyrik gitu. Ini pendapatnya Abu Bakar. Kalau Sayyidina Umar berpendapat agar tahanan-tahanan orang-orang musyrik itu biar dibunuh saja. Tapi kalau pendapatnya Abu Bakar, mereka ini harus dibiarkan hidup, tapi disuruh nebus. Dan mereka dimanfaatkan untuk apa? Untuk membantu atau bergabung masuk umat Islam agar menjadi kekuatan di dalam Islam. Fawafaqa mongko setuju sapa fawafaqa mongko setuju ar-Rasulullah ing Rasulullah apa ra'yu Abu Bakrin, apa ra'yu Abi Bakrin pendapate Abu Bakar. Wa amara lan merintah sapa Rasulullah Allah yuflita lawan arep nyento ora ngeculno ing tawanan sapa ahadun wong suci illa bil fidai kejaba kelawan tebusan. Wa kana lan ono apa gedene tebusan min arbaati alafin saking 4.000 ila alfi dirhamin tumeka maring 1000 dirham. Kanjeng Nabi setuju dengan pendapatnya Abu Bakar kalau dengan sistem tebusan. Kanjeng Nabi tidak setuju dengan sistem Umar dengan kekerasan atau pembunuhan. Tapi justru Kanjeng Nabi lebih setuju dengan pendapatnya Abu Bakar karena pendapat Abu Bakar ini lebih mengarah pada misi. Ya. Pada misi, maka ini kebijaksanaan agar disuruh menebus dengan berapa tebusan. Ya, hendaknya mereka tidak boleh dilepas, harus menebus dulu baru dilepas. Lah tebusannya berapa? 4.000 sampai 1.000 dirham. 4.000 sampai 1.000 dirham. Banyak sekali itu. Amal fuqara'u anapun utawi pira-pira wong fakir. Paman mongko utawi sapa wonge iku yuhsinu bisa bagusi al-qiraata ing wacanan wal kitabata lan tulisan. Atau iku maringake hu ing man sapa Rasulullah asrotan ing 10 min sibyanil Madinati saking pira-pira bocah cilike Madinah. Liwa'allimahum terapun yen to mulangi sapa manhum ing asrota min sibyanil Madinah. Wa kana halal ono apa dalika mungkono mulang fida'ahu iku dadi tebusane man. Lah dari tahanan itu ada beberapa kondisi tahanan itu, ada yang miskin, ada yang kaya. Kalau yang tahanan itu miskin, mereka disuruh untuk yang mempunyai ilmu lah, mempunyai bacaan Al-Qur'annya bagus dan bisa menulis, maka orang ini disuruh untuk mengajari anak-anak 10 anak di Madinah sebagai tebusannya. Dia ngajar itu sebagai tebusannya. Jadi disinilah salah satu strategi kita terhadap umat selain Islam, siapapun, kita hendaknya harus dialektika, harus bermusyawarah untuk mengatur strategi. Kita harus bijaksana dengan suasana. Kita jangan sampai terbawa suasana, misalkan melalui kekerasan dan seterusnya.
Ini tidak bijaksana kalau dalam ajaran Islam itu sendiri. Justru kita memobilisasi, memanfaatkan, memfungsikan orang-orang baru seperti contohnya perang Badar ini. Ya, ketika itu rapat Nabi setuju dengan pendapatnya Abu Bakar Siddiq. Al-masru'atu utawi pira-pira perkara kang disyariataken. Tahwilul kiblati yaiku pindahi kiblat, saumu Ramadhana poso wulan Ramadan, zakatul fitri zakat fitri, wa zakatul mali zakat bondo, sholatul idaini salat riyaya loro. Sekarang kita masuk tema baru, yakni tentang amalan-amalan atau hal-hal yang disyariatkan dalam Islam. Apa saja? Yakni perpindahan kiblat, puasa Ramadan, zakat fitrah, zakat mal, dan 2 hari raya, yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Semuanya ini disyariatkan. 1. Bisanati asaniyati ing dalem taun kang kaping pindho minal hijrati saking hijrah, tahawalati dadi pindah apa al kiblatu kiblat, min Baitul Maqdis saking Baitul Muqaddas, ilal Ka'bati maring Ka'bah Mekah, ba'da andallal muslimuna ing dalem sawise arep yen to den dadi sapa pira-pira wong Islam, yastaqbiluna iku padha madhep sapa muslimun Baitul Maqdis ing Baitul Maqdis, sittata asyra ing 16 Abani Syahron wulane. Di tahun yang kedua Hijriah terjadi perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Baitul Maqdis itu Palestina, Ka'bah itu di Mekah, ya. Setelah umat Islam semuanya mengalami kejayaan dan akhirnya berpindah ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Jadi umat Islam dulu itu selama 16 bulan itu kiblatnya ke Baitul Maqdis, ya. 16 bulan berarti 1 tahun lebih 4 bulan. Wa fi syahri Sa'bana ing dalem wulan Sa'ban, au jaba majibake sapa Allah Gusti Allah sauma Ramadhana ing poso wulan Ramadan alal muslimina ing ngatasi pira-pira wong Islam, liyaduqa drapun yen to ngrasakake sapa asaimu wong kang poso, siddatal jui ing abote luweh wal atosilan ngelak. Fatalina mongko lemes apa nafsuhu atine saim, wa yatahaddabalan dadi bersih apa kulkuhu budi pekertine saim, faisalu mongko gampang alaihi ing ngatasé saim badlus sedaqati ngowehake pira-pira sedekah. Di tahun yang kedua ini juga Allah mensyariatkannya pada waktu bulan Sa'ban. Allah mewajibkan bulan 1 bulan Ramadan, ya. Di dalam bulan Ramadan ini di mana umat Islam wajib melakukan puasa. Kenapa kok diwajibkan puasa? Supaya orang-orang itu, umat Islam itu merasakan bagaimana beratnya ketika dalam keadaan lapar dan dahaga. Ini apa manfaatnya? Apa hikmahnya? Kok sampai disuruh lapar? Kok sampai disuruh dahaga? Ini supaya nafsu yang ada dalam diri seseorang itu biar tunduk, ya. Jadi nafsu itu kalau maunya orientasinya, tujuannya adalah untuk kesenangan, sehingga kadang dalam diri seseorang itu tidak pernah terjadi nilai-nilai ketawaduan, karena akhlak itu dibentuk apabila bisa menguasai nafsunya. Oleh karena itu penting buat kita semuanya untuk belajar nafsu, belajar akhlak. Salah satu inti kunci supaya kita manusia ini punya akhlak yang baik adalah meluluh kelantakan nafsu kita.
Sebab nafsu itu sangat larat dan nakal. An-nafsu katif. Nafsu itu ibarat anak kecil. Maka larat sekali. Ibarat kuda yang larat, yang membahayakan pemiliknya. Jadi salah satu mengalahkan nafsu itu harus dengan puasa, dengan lapar, dengan dahaga. Nafsu itu hanya bisa dikalahkan dengan lapar, tidak bisa dengan yang lainnya. Oleh karena itu penting, nafsu harus ditundukkan, harus dibersihkan ya, dengan hal-hal yang bersikap jelek. Nafsu harus dibersihkan, dijauhkan dari sifat-sifat takabur. Nafsu harus dijauhkan dari sifat-sifat fasik. Nafsu dijauhkan dari sifat-sifat hubbud dunia, cinta dunia. Lah, dengan cara-cara inilah maka diri seseorang, spirit manusia itu akan semakin bersih dan senantiasa akan semakin mendekat kepada Allah dan akan semakin bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kunci supaya kita sukses menjadi hamba Allah adalah kita harus bisa menguasai diri kita, harus bisa untuk membersihkan diri kita dengan cara berpuasa. Coba saja seandainya orang itu tidak berpuasa, apapun keinginannya selalu dituruti. Pada hakikatnya orang itu menuruti nafsunya. Kita di bulan Ramadan saja kadangkala masih terjadi ralang melintang yang di depan. Kita seolah-olah ditundukkan oleh nafsu, bukan kita yang menundukkan nafsu. Jeritan, apapun yang terbesit dalam diri kita ketika kita berpuasa itu masih saja ada tendensius ingin makan. Beginilah agar kita itu ditundukkan nafsu kita dengan berpuasa. Wa fiha lan ing dalem taun kapindho aujaba majibake sapa Allah Gusti Allah zakatal fitri ing zakat fitrah rahmatan krana melasi bil fuqara kelawan pira-pira wong fakir wal masakin lan pira-pira wong miskin wa du'afa lan pira wong kang apes wasadda li hajati lan krana entuk maring-maring kebutuhane pira-pira fakir miskin walid khalis sururi lan krana nglebokake kebungahan alaihim ing ngatasé fuqara wong miskin. Dan di dalamnya juga di tahun yang kedua ini Allah mewajibkan kita untuk zakat fitrah. Kenapa kita harus mengeluarkan zakat? Ya karena dengan zakat itu akhirnya kehidupan itu keseimbangan. Yang mana yang mampu memberikan pengasihan terhadap yang miskin dan orang yang lemah. Ya, supaya saling sumbangsi, saling idkhalus surur, saling menyenangkan satu sama lain, saling mengisi kelemahan satu sama lain. Inilah keadilan dalam beragama Islam. Wa fiha ing dalem taun kang kaping pindho aujaba majibake sapa Allah zakatal amwal ing zakat mal wa toha lan maringake sapa Allah ing zakatul amwal lil asnafi maring pira-pira golongan asamaniyati kang 8 litaduma drapun yen to langgeng apal mahabbatu demen bainal agniya ing dalem antarane wong sugih wal fuqara lan pira-pira fakir wa ta'awanu lan mongko padha saling bantu sapa agniya wal fuqara wa yatanassaru lan padha saling tolong pinulung sapa agniya wal fuqara wa yantadhimal lan dadi runtut apal amnu kemakmurane atau kesantosaan. Dan di dalamnya juga di tahun yang kedua Allah mewajibkan untuk zakat mal. Kenapa ada zakat fitrah, ada juga zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat harta benda. Di mana zakat harta benda ini khususnya bagi orang yang kaya ya bisa memberikan pengasihan kepada yang miskin. Antara yang fakir dengan orang yang kaya saling menghargai, saling tolong menolong, saling
membantu dan satu sama lain agar masyarakat ini makmur sentosa. Kalau orang kaya tidak mengasihi yang miskin, kalau yang miskin orang kaya tidak butuh orang miskin, terus semua tidak akan berjalan dengan baik. Semua saling membutuhkan. Yang kaya membutuhkan orang miskin, yang miskin membutuhkan yang kaya. Wafia yang dalam sanatu saniya sana nyu maringi hukum sunat apa Allah Gusti Allah salatal idaini ing salat yaya loro liyatamakana drapun yen to dadi kongan abnaul baladi ing pira-pira wong mungkono negara al wahidi kang siji minal istimai saking kumpul fi yauma idul fitri ing dalem dina loro riyaya fitrah wa idil adha lan riyaya idul adha. Di dalam tahun yang kedua juga Allah mensyariatkan sholat 2 hari raya supaya apa? Ya, supaya sholat 2 hari raya ini Idul Fitri dan Idul Adha supaya masyarakat negara itu bisa bersatu, satu keutuhan, satu negara. Jadi tidak boleh saling perbedaan, semua harus satu. As'ilatun wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.